Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Engineering Proses Metalurgi 1. Kita akan memasuki sekarang ini modul 1, pendahuluan pada segmen 1. Bersama saya, Zulfiadi Surhan. Materi perkuliahan. Mata kuliah Engineering Proses Metalurgi 1 dikhususkan untuk mempelajari proses untuk mengekstrak logam menggunakan jalur pirometalurgi. Nanti pada semester depan pada mata kuliah Engineering Proses Metalurgi 2, Anda akan mempelajari proses-proses mengekstrak logam dengan menggunakan jalur hidrometalurgi. Jadi sekarang ini semuanya adalah fokus pada jalur pirometalurgi. Hari ini kita akan lihat mengenai pendahuluan. Kemudian di modul kedua kita akan melihat bagaimana memproduksi nikel dengan menggunakan jalur pirometalurgi. Kita akan melihat in detail ya, bagaimana cara menghasilkan nikel atau dalam bentuk pironikel dengan menggunakan jalur pirometalurgi. Jadi dari atas ke bawah, itu semuanya adalah proses-proses pirometalurgi yang digunakan untuk mengekstrak logam. Kemudian kita akan lihat cara memproduksi ferroalloy, ferrokromium, ferromangan, kemudian ferrosilikon, silikon metal, besi, baja, ada 2, baja 1, baja 2. Setelah itu mengenai baja tahan karat, kemudian tembaga, timah, aluminium, magnesium, dan titanium. Itu adalah sebagian besar dari isi kuliah dari Engineering Proses Metalurgi 1. Referensi yang digunakan pada perkuliahan ini tergantung dari topik yang akan kita lihat, tergantung dari logam yang akan diekstraksi. Misalkan untuk nikel, kita menggunakan literatur nomor 1. Jadi ini adalah judulnya Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt, and Platinum Group Metals. Ini termasuk buku yang relatif baru, tahun 2011 oleh Elsevier. Kemudian mengenai ferroalloys, ferrokromium, juga ferronikel, juga ada di sini sedikit. Handbook of Ferroalloys, tahun 2013. Kemudian ini mengenai besi, Principles of Blast Furnace Iron Making. Setelah itu mengenai besi tetap sama seperti di atas dari AIC, American Iron and Steel Engineers. Setelah itu Tukdogan mengenai proses pembuatan baja. Setelah itu proses pemurnian baja dari Stolte, Secondary Metallurgy. Kemudian ini untuk tembaga, kemudian untuk timah, untuk titanium. Ya tentu saja ada buku-buku yang lain untuk aluminium, kita akan lihat nanti ya. Jadi ada buku khusus mengenai aluminium, untuk magnesium juga ada buku khusus. Jadi ini sebagian besar dari referensi yang digunakan. Nanti pada saat kuliah detail kita juga akan melihat referensi apa yang digunakan pada masing-masing topik yang sebelumnya sudah disinggung. Kita melihat kembali mengenai tabel periodi. Anda lihat ya, dari pinggir sebelah sana, mulai dari lithium, sodium, kalium, dan seterusnya, ini termasuk dalam logam alkali. Setelahnya ini adalah logam alkritana. Kemudian di bagian sini ini adalah logam transisi. Ini semuanya logam transisi. Kemudian di bagian bawah di sini ini masuk ke aktinida, yang detailnya ada di bagian bawah. Ini masuk logam tanah jarang di sini. Kemudian ada lantanida juga, yang ini ya lantanida, warnanya oranye. Ini juga termasuk sebagian ke untuk energi, thorium, uranium, dan lain-lain gitu ya. Ini semua termasuk dalam jenis logam. Logam yang tadinya ada di bagian di sini, kemudian diperbesar jadinya di bawah. Setelah itu di sebelah sana juga mulai dari aluminium, gallium, indium, timah, Pb, bismut, ini semua termasuk logam. Kalau dilihat secara umum, 80% dari unsur-unsur di tabel periodik ini adalah logam. 80%. 15% berupa non-logam, terutama hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, selenium, dan halida di sini, fluor dan lain-lain, termasuk juga
gas inert. Ini termasuk ke dalam klasifikasi non logam. 5%. Anda lihat dari unsur-unsur di tabel periode ini, 5% ini adalah termasuk ke dalam unsur-unsur semi logam, atau disebut juga dengan logam besi metalurik. Jadi sifatnya bisa logam, bisa tidak logam. Ya, sekali lagi, sebagian besar dari tabel periodik ini adalah logam. 85%. 80% logam ditambah dengan 5% semi logam. Jadi 85%. Ini sebenarnya tugas besar dari metalurgis. Tugas metalurgis untuk mengekstrak semua logam ini. Tentunya bersama kimia, bersama teknik kimia, bersama disiplin ilmu lainnya. Tapi kalau misalnya kita bicara logam, ya metalurgis. Metalurgis adalah satu orang engineer yang dikhususkan mengenai logam. Jadi program studi yang mengadakan ilmu metalurgi atau teknik metalurgi di perguruan tinggi itu harus ada. Masih tetap dibutuhkan. Kita lihat sekarang ini produksi dari logam dunia. Jadi tidak semua yang tadi di level periodik itu semua diproduksi karena bisa saja nilai kecil ya. Yang utama ini adalah material-material yang orang gunakan atau logam-logam yang orang gunakan sampai hari ini. Sebelah kiri ini adalah besi. Jadi besi ini atau dalam bentuk baja itu menduduki urutan pertama dengan produksi pada tahun 2018 1,8 miliar ton. Ini produksi Indonesia. Tapi hati-hati di sini bukan lebih dari setengah. Ini dalam bentuk logaritmik. Jadi di sebelah sana dibuat dalam bentuk logaritmik. Anda lihat ya, dari 0,001 juga terlihat sampai 1,8 miliar ton. Ya supaya semuanya terlihat. Jadi sengaja dibuat logaritmik. Posisi Indonesia saat ini ya sekitar kurang dari 10, katakanlah 10 juta ton produksi baja di Indonesia saat ini. 10 juta ton dibandingkan dengan 1,8 miliar ton. Jadi Indonesia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan industri baja di dunia. Demikian juga dengan aluminium. Produksi Indonesia sekitar 300.000 ton per tahun. Produksi dunia termasuk logam yang recycling atau daur ulang itu 130 juta ton. Logam murni dari proses Hall-Héroult atau proses peluburan dari alumina menjadi elektrolisis dari alumina menjadi aluminium itu sekitar 60-70 juta ton, ya sekitar setengahnya. Jadi tetap masih lebih rendah Indonesia. Kita bicara kromium, sepertinya sepengetahuan kami itu belum ada pabrik di Indonesia yang memproduksi logam kromium, belum ada. Kita bicara tembaga, produksi dunia itu 21 juta ton, Indonesia itu sekitar 300.000 ton. Sekali lagi ini bukan lebih dari setengah, tapi logaritmik ya. Kalau misalnya dibuat mutlak mungkin tidak begitu terlihat, ada di bawah sini produksi Indonesia. Kemudian manggan, sudah ada beberapa dulu pabrik manggan yang beroperasi di Indonesia, tapi setelah itu tidak beroperasi dengan baik. Alasan utama biasanya energi ya, karena energi di Indonesia itu lebih mahal. Jadi ini juga sepertinya saat ini sudah jarang, atau saya tidak tahu persis apakah masih ada atau tidak yang menghasilkan film manggan di Indonesia. Seng sepertinya tidak ada, belum ada pabrik yang memproduksi seng logam di Indonesia sepertinya ya. Kemudian timbal sudah ada, ini prediksinya yang hanya sekitar beberapa ratus ribu, kurang dari 1 juta ton. Itu juga berasal dari daur ulang dari aki bekas. Kemudian silikon, sudah ada berusaha pabrik satu yang memproduksi virus silikon, tetapi setelah itu juga tidak begitu ekonomis di Indonesia karena yang pertama listriknya mahal, yang kedua kita lebih banyak mempunyai silika dalam bentuk pasir dibandingkan dengan dalam bentuk bongkahan kuarsit ya. Itu juga menjadi kelemahan di Indonesia dari sisi bahan baku dan energi. Nikel, ya, kita boleh berbangga di sini karena produksi Indonesia hampir 20% sampai 25% dari produksi dunia. Kemudian titanium, logam, Indonesia juga belum memproduksi. Kobalt saat ini belum, tapi akan suatu saat. Lithium sepertinya tidak ada. Perak ini ada, ini belum dicantumkan berapa jumlahnya, tapi yang perak, kemudian bismut belum ada. Emas ada, platinum sepertinya ya belum ada. Jadi masih banyak industri-industri di Indonesia itu yang belum ada, yang kalau misalnya mau dilengkapi, dilihat juga kebutuhan, terutama mengenai silikon ini. Silikon ini dibutuhkan untuk solar cell. Kita bicara sekarang ini mengenai solar cell, di mana-mana menggunakan rooftop, solar panel.
tetapi semua materialnya itu impor. Jadi silikon, wafer dan segala macam jadi satu bentuk gitu ya, sudah dicetak, sudah jadi silikon wafer, udah jadi solar panel ya, itu yang diimpor, kemudian tinggal pasang di Indonesia. Tapi dari sisi bahan bakunya kita masih jauh, kita negara besar, dan silikon ini termasuk energi masa depan. Maksud saya energi matahari ini termasuk energi masa depan yang mulai hari ini orang terus menggunakan EBT, energi baru dan terbarukan. Jadi Indonesia di sini masih jauh tertinggal di dalam memproduksi material-material yang dibutuhkan untuk energi baru dan terbarukan ini. Mengenai nikel, kita akan lihat nanti detail, tapi ini hanya pembuka saja. Mengenai nikel ini ada dua proses. Kita bicara mengenai nikel, biji nikel laterite yang ada di Indonesia. Ada yang limonit, kemudian ada yang saprolite. Limonit Anda belajar semester depan dengan Profesor Jati Mubarak yang akan bercerita banyak mengenai hidrometeorologi ya, jelas di situ fokusnya hidrometeorologi dan juga elektrometeorologi. Di situ Anda akan belajar HPAL dan lain-lain ya, proses untuk menghasilkan nikel sehingga jadi nikel sulfat atau kobalt sulfat yang merupakan bahan baku salah satunya untuk menghasilkan baterai untuk mobil listrik. Nah, di bagian bawah di sini ini adalah jalur-jalur pirometeorologi yang digunakan untuk memproses biji nikel laterite tipe saprolite. Jadi ada RKIF, ini teknologi yang paling banyak digunakan di dunia. Setelah itu ada blast furnace yang tidak begitu populer di dunia karena biaya operasinya lebih mahal dan tidak begitu fleksibel dalam hal temperatur dalam proses itu sendiri. Kita akan lihat itu nanti. Ini menghasilkan NPI atau ferronikel yang kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja tahan karat. Kita akan lihat detail nanti bagaimana cara memproses dari nikel menjadi ferronikel atau NPI, kemudian hingga menjadi baja tahan karat dengan menggunakan teknologi AOD. Kemudian ini contoh teknologi RKIF, contoh gambar ya, hanya gambar saja. Ini contoh kalau misalnya di bagian atas lihat di suatu pabrik Indonesia dari Google Map. Sebelah sini ini RKIF, ada rotary dryer, kemudian ada rotary kiln, kemudian ada electric furnace ya. Bagaimana proses yang terjadi di masing-masing itu kita akan lihat detail nanti. Kemudian mengenai baja tahan karat, ini produksi atau jalur produksi baja tahan karat yang umum yang ada di dunia. Jadi dengan menggunakan EAF, AOD, setelah itu continuous casting. Itu yang umum. Tapi bahan bakunya ini dalam bentuk padat, bukan lelehan. Sehingga membutuhkan EAF, butuh energi yang lebih tinggi untuk peluburan di sini. Kemudian ini rute yang lain dengan menggunakan VOD, kemudian triplex yang menggunakan EAF, AOD dan VOD, tapi yang umum adalah di atas. Ini yang teknologi yang sudah lama digunakan dan termasuk teknologi yang sangat-sangat dewasa atau mature teknologi dalam hal untuk menghasilkan baja tahan karat. Kalau misalnya orang cerita pabrik baja tahan karat, pasti sekarang ini ada AOD di situ. AOD dipasang untuk memurnikan karbon, untuk menghilangkan karbon dari ferrokromium sehingga menghasilkan baja tahan karat yang murah. Pabrik yang sudah ada di Indonesia sekitar 3 tahun lalu beroperasi, integrasi dari pabrik ferronikel untuk menghasilkan NPI dengan pabrik baja tahan karat. Jadi di sini kita lihat pabriknya adalah pabrik untuk menghasilkan NPI. Di bagian bawah ini AOD, ya, AOD untuk mengkonversi dari NPI menjadi stainless steel. Tentu saja selain ferronikel atau NPI dibutuhkan ferrokromium, karena kalau misalnya kita bicara baja tahan karat yang dibutuhkan yang utama adalah kromium. Setelah itu dibutuhkan nikel, itu lebih kepada mengatur sifat-sifat fisik sehingga mudah dibentuk tipe atau 300 austenitic. Itu biasanya kandungan nikelnya antara 8 sampai 12%, itu yang umum ya, 8 sampai 10% itu yang umum. Kemudian kromium antara 16 sampai 20%, itu yang umum digunakan. Jadi yang utama adalah kromium. Kebutuhan kromium itu lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan nikel. Tentu saja harga kromium ini lebih rendah dibandingkan dengan harga nikel. Biasanya yang menentukan harga akhir dari produk stainless steel adalah harga nikelnya. Jadi ini penentunya karena ini lebih mahal harganya. Harga nikel per tonnya itu sekitar 12.000 hari ini ya, 12.000 13.000 US dollar per ton. Harga dari kromium paling-paling sekitar 1.500, 1.000 sampai 2.000, mentok di 2.000 US dollar per ton untuk ferrokromium yang high carbon atau yang medium carbon. Ini diproses di AOD menghasilkan lelehan baja tahan karat yang sudah tepat komposisi kimianya. Sulfur juga sudah rendah, fosfor juga diusahakan rendah dengan mengatur dari bahan baku ini, karena diproses di AOD ini tidak bisa menghilangkan fosfor. Sulfur bisa dihilangkan,
Kemudian setelah itu dicetak menjadi slab, setelah itu digiling lebih lanjut menjadi HRC. HRC ini ada yang black, ada yang white. Untuk menghasilkan yang white itu harus dibersihkan permukaannya, setelah itu digiling lebih lanjut, dibersihkan permukaannya dengan menggunakan pickling line. Setelah itu digiling lebih lanjut menjadi CRC yang bisa digunakan untuk bahan macam-macam, termasuk untuk sendok, garpu, untuk pipa-pipa di perusahaan kimia, terutama yang ini ya. Yang ini biasanya digunakan untuk vessel-vessel atau untuk kebutuhan kimia yang tidak butuh penampakan. Ya, tampangnya jelek, tidak ada masalah, yang jelas dia tahan korosi. Tapi untuk di rumah tangga atau untuk lift misalkan ya, lift, di dalam lift kita lihat itu materialnya biasanya terbuat dari stainless steel, tidak dicat. Nah itu biasanya orang tidak mau, permukaannya tidak halus, tidak licin, tidak mengkilap gitu, jadi harus di treatment khusus. Itu mengenai stainless steel. Pabriknya sekali lagi sudah ada di Indonesia. Ini pabrik yang ada di, mohon maaf ini kalau saya sebutkan, ini pabrik yang ada di Morowali. Jadi ini adalah pabrik LKIF-nya untuk menghasilkan ferronikel atau NPI. Mereka mengatakan NPI, nickel pig iron. Kemudian di seberang sini, di seberangnya sana, ini adalah pabrik-pabrik yang digunakan langsung untuk memproses dari NPI ini menjadi stainless steel. Jadi mereka cor langsung ini menjadi slab, setelah itu diproses lebih lanjut, kalau tidak salah di bagian sini jadinya HRC kalau tidak salah ya. Kemudian mereka nih pabriknya masih luas sekali di bagian bawah di sana. Kebutuhan energi listrik tentu saja besar sekali. Ini disuplai di sebelah sini, dibangun banyak power plant, pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara yang dibutuhkan energinya untuk menyuplai pabrik, baik pabrik untuk ferronikel maupun ferrokromium. Misalnya ada belakangnya ada pabrik ferrokromium, ferromangan yang dibutuhkan juga untuk menghasilkan stainless steel atau baja tahan karat. Selanjutnya kita akan lihat, jadi sekali lagi hari ini hanya review saja mengenai proses-proses secara umum. Nanti kita lihat detail di dalam perkuliahan kita. Ini jalur produksi besi baja sudah dituliskan di situ, dicantumkan semua teknologi-teknologi untuk menghasilkan besi. Mulai dari teknologi yang paling banyak digunakan di dunia adalah blast furnace. Ini menghasilkan besi wanta atau pig iron atau hot metal. Ini ada sinter terutama bahan bakunya atau pellet, kemudian butuh kokas di sebelah sana. Ini teknologi yang paling banyak digunakan di dunia. Kalau misalnya ada orang yang akan membangun pabrik peleburan besi saat ini tanpa peduli mengenai lingkungan, tanpa peduli mengenai lain-lain ya, tidak bicara mengenai yang lain, tentu saja orang akan memilih blast furnace. Blast furnace ini pabrik yang paling efisien saat ini. Kemudian setelah itu ini tidak begitu populer. Proses ini disebut dengan Corex, yang dikembangkan lebih lanjut menjadi Finex. Ada satu di Korea, Finex, atau beberapa, satu atau dua di Korea. Kemudian Corex itu ada beberapa di dunia, tapi tidak begitu beroperasi dengan baik dibandingkan dengan blast furnace. Malah cenderung menggunakan blast furnace untuk menghasilkan besi yang kemudian dihembuskan oksigen dengan di alat yang namanya BOF, Basic Oxygen Furnace, atau mirip dengan LD converter. Setelah itu keluar jadinya baja. Baja ini kemudian dimurnikan lebih lanjut. Kemudian ada jalur-jalur yang lain yang produknya itu berupa padatan. Ini ada banyak teknologi di sini disebut dengan teknologi direct reduction. Ada shaft furnace, ada rotary hot furnace, kemudian ada rotary kiln atau furnace bed. Ini secara umum reaktornya dibagi menjadi empat bagian, 4 jenis reaktor ini. Produknya keluar semua padat, sehingga untuk proses berikutnya butuh listrik untuk proses peleburan di EAF, Electric Arc Furnace. Ini contoh yang ada di Indonesia di PT Krakatau Steel, sebelumnya menggunakan HYL, bagian merupakan salah satu dari proses yang shaft furnace. Setelah itu produknya keluar disebut dengan besi sponge atau sponge iron, kemudian dilebur di EAF. Ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan recycling atau daur ulang dari besi tua atau baja bekas, besi bekas, kemudian tinggal dilebur di AF, dimurnikan di AF, dikeluarkan, di tapping menjadi produk baja. Jadi ini adalah jalur produksi baja, nanti juga akan kita lihat detail. Memang ada harus belajar banyak ya mengenai teknologi-teknologi ini. Ini langkah berikutnya. Jadi setelah tadi blast furnace menjadi BOF, kemudian dimurnikan lebih lanjut di ladle furnace atau di ladle treatment station di bagian atas dari treatment station. Kemudian bisa saja butuh vakum metalurgi, butuh RH atau butuh VD untuk baja-baja yang khusus, baja ultra low carbon steel misalkan atau baja silicon steel. Kemudian setelah itu selesai dicetak menjadi slab di CCM atau untuk produk-produk tertentu dicetak menjadi ingot. Ini overall secara keseluruhan
proses untuk menghasilkan baja. Jadi panjang sekali, tadi kita hanya bicara sampai ke continuous casting. Ini masih banyak jalannya atau caranya sehingga menjadikan baja ini menjadi produk akhir. Ada yang bentuknya dalam baja pelanggan, pipa, dan lain-lain gitu ya. Baja profil, atau plat, atau macam-macam bentuknya. Atau gulungan baja yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi mobil. Kebutuhan energi listrik ini yang menjadi masalah di proses-proses di metalurgi. Memang kebutuhan energi listrik ini besar sekali. Kita bicara baru saja mengenai IHF. IHF secara umum untuk ini ada kapasitasnya untuk 100 ton. Jadi sekali tapping, ada sekali lebur di IHF. Ini contoh IHF ya. Anda masukkan ke sini scrap, katakanlah 110 ton, kemudian menjadi produknya katakanlah keluar 100 ton. Di proses seperti ini, Anda butuh daya dari tanur ini. Daya itu 80 megawatt. 80 megawatt dayanya yang dibutuhkan untuk furnace seperti ini. Jadi energinya besar sekali. Kalau misalnya Anda punya furnace atau IHF dengan kapasitas yang lebih besar lagi, katakanlah di sini 200 ton ya, 180 ton, itu kebutuhan daya bisa sekitar 140 megawatt. Itu baru alat ini. Belum lagi setelah itu ada alat ladle furnace, tentu saja daya lebih kecil. Kemudian peralatan-peralatan yang lain di pabrik, di dusting system dan lain-lain. Jadi kebutuhan listrik di pabrik-pabrik metalurgi ini sangat-sangat besar. Kalau listriknya tidak ada, apalagi listriknya mahal harganya, itu yang menyebabkan pabrik-pabrik metalurgi ini sulit untuk berdiri di Indonesia. Sulit ya, harus menggunakan energi yang murah. Kita akan lihat nanti setelah ini mengenai aluminium. Aluminium termasuk industri yang sulit, industri yang benar-benar butuh energi yang besar. Silikon juga termasuk energi yang dibutuhkan besar untuk menghasilkan silikon. Nah di sebelah sana ini untuk kasus ferronikel. Ya, jadi sekarang ini trennya ya makin besar ya, dayanya itu sekitar 80 megawatt. Ya itu masih kecil sebenarnya dibandingkan dengan IHF yang ada di steel making. Ini sekitar 80 megawatt atau sekitar 100 megawatt itu yang paling besar di dunia, sementara untuk IHF bicara 80 megawatt ya itu sudah umum, sekarang malah cenderung ke 150 megawatt sampai ke ada yang pabrik terbesar di dunia itu sekitar 225 megawatt dengan sekali tapping sekitar 300 ton. Prosesnya sekali melebur itu sekitar 30-40 menit. Jadi industri metalurgi termasuk industri yang haus energi, haus cari energi. Kalau misalnya suatu negara tidak bisa menyediakan energi dengan harga yang murah, akan sulit industri metalurgi ini akan berkembang. Kecuali produk akhirnya masih bisa dijual dengan masih kompetitif. Contohnya nikel. Nikel ini termasuk logam yang bisa dijual walaupun energinya agak mahal, tapi masih menguntungkan. Nikel itu yang ada di Indonesia, yang kita juga masih belum proses dengan baik, di mana investornya biasanya datang dari Tiongkok, dari China datang ke Indonesia, mereka investasi di sini, mereka membangun power plant sendiri. Dari situ mereka masih bisa menghasilkan keuntungan, masih bisa buat uang, karena harga produknya itu masih untung, walaupun harga energinya masih tinggi. Ini tren ke depan, karena masalah lingkungan, masalah emisi dari CO2. Orang bergerak dari tadinya menggunakan karbon sebagai reduktor. Ini contohnya Sadoway, profesor di MIT, meneliti mengenai bagaimana menghasilkan besi tanpa menggunakan reduktor karbon maupun hidrogen, tapi dengan menggunakan listrik. Jadi prinsipnya adalah elektrolisis pada temperatur tinggi, yang disebut dengan molten oxide electrolysis. Jadi prosesnya mirip dengan aluminium, tetapi di sini digunakan anodanya bukan karbon. Kalau misalnya digunakan karbon, seperti proses untuk produksi aluminium, itu akan menghasilkan CO2. Itu tidak digunakan. Dicari anoda yang lain, yang inert. Ini dipatenkan oleh Sadoway ini. Sudah ada semacam pilot plant skala kecil, tapi ini mohon maaf kalau boleh saya katakan, proses ini mungkin akan dikembangkan butuh waktu, mungkin beberapa 5 atau 10 tahun ke depan bisa saja prosesnya akan digunakan. Tapi saat ini proses ini dibandingkan dengan proses blast furnace jauh lebih efisien dibandingkan dengan proses ini. Ini membutuhkan listrik yang lebih besar ya. Listriknya dibutuhkan yang pertama untuk peleburan, yang kedua untuk reaksi. Ada dua listrik yang dibutuhkan dibandingkan dengan orang menggunakan
kokas dalam blast furnace yang sebagai reduktor dan juga sebagai sumber energi. Di sini kalau misalnya kita punya batu bara gitu ya, kita punya batu bara ini kita gunakan untuk masukkan listrik, kemudian listrik digunakan untuk proses ini. Tentu saja lebih baik kalau misalnya batu bara itu langsung dibakar dalam furnace, masukkan energi, masukkan produk. Kecuali proses-proses ini akan efisien kalau misalnya CO2 nanti tidak boleh dilarang, benar-benar dilarang keluar ke atmosfer, kemudian perusahaannya itu harus bayar banyak karena CO2 yang dikeluarkan ke atmosfer. Ini prosesnya akan berkembang dengan baik. Itu satu. Yang kedua, tidak menggunakan energi yang tadi itu, yang berasal dari batu bara, menggunakan energi misalkan nuklir atau energi-energi alternatif yang lain yang lebih murah sehingga proses ini menjadi lebih efisien. Kalau misalnya menggunakan batu bara percuma, di sini tidak menghasilkan CO2, tetapi di PLTU-nya pembangkit listriknya menghasilkan CO2 yang lebih besar. Atau dengan menggunakan PLTU, prosesnya akan efisien. Tapi sekali lagi inilah masa depan. Suatu saat orang akan beralih ke energi-energi alternatif ini, ke proses-proses alternatif ini dan menggunakan energi-energi yang ramah lingkungan, sehingga dua-duanya dari sisi menghasilkan energi ramah lingkungan tidak ada CO2 yang dihasilkan, kemudian dari sisi proses metalurginya juga akan menghasilkan logam yang tidak menghasilkan emisi CO2. Jadi yang dihasilkan adalah oksigen. Jadi prosesnya bukan CO2 yang dihasilkan ke atmosfer, yang dihasilkan adalah oksigen. Mirip dengan tumbuhan kalau misalnya bernafas menghasilkan oksigen. Beda dengan manusia menghasilkan CO2. Jadi manusia ini seperti blast furnace. Ini proses yang dikembangkan di dia ini bukan seperti manusia yang keluarnya CO2, bukan seperti blast furnace yang keluarnya CO2, tetapi proses seperti tumbuhan yang keluarnya adalah oksigen. Itu pengantar mengenai mata kuliah Engineering Proses Metalurgi 1. Kita baru saja berada di segmen yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.